menyambut kelahiran Dia yang sungguh luar biasa. Namun sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Bapa kami yang bertetap di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat penyertaan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dan kami sungguh berterima kasih karena Engkau telah memberikan rahmat Engkau, berkat Engkau sepanjang hari kami Bapa. Sampai kami berada di hari ini, itu semua berkat anugerah Bapa. Engkau telah memberikan kami kesehatan yang berlimpah-limpah. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan ke rumah-Mu. Engkau berkati mereka hingga mereka sampai ke rumah-Mu dengan selamat dan dengan bahagia Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami mau mulai ibadah ini, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo masuk dalam hadirat-Mu lebih dahulu.
kita katakan, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang
Bapa, kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Bapa. Kami mau serahkan tubuh kami pada pagi hari ini untuk Engkau sebagai persembahan yang hidup Bapa. Kami mau bawa hati kami lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau. Kami juga mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan nama Engkau pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yang sakit telah Engkau sembuhkan Bapa, yang berbeban berat Engkau telah ringankan ya Tuhan, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau mencurahkan rahmat Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami mau meninggikan nama Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menari untuk Engkau. Bagi saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Dia, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh dong tos kanan kirinya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Amin. Kita bawakan pujian ini. Sungguh alangkah baiknya. Haleluya. pujian, karena pujian ada kuasanya Tuhan. Haleluya. Tuhan
Kekuatanku
Bapa, di hadapan kami dan di hadapan para jemaat-Mu ya Tuhan, ada anak-anak yang telah Kau berkati ya Bapa sampai saat ini ya Tuhan. Sehingga kami pun percaya di masa yang akan datang Kau pun akan memberkati mereka. Biarlah mereka ini menjadi alat-Mu yang luar biasa. Biarlah mereka diberkati apapun cita-citanya ya Tuhan. Engkau genapi ya Bapa, baik sekolahnya maupun tingkah lakunya ya Tuhan. Biarlah berada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami pun percaya Engkau berkati kedua orang tuanya ya Tuhan. Kau sanggupkan kedua orang tuanya untuk membimbing anak-anak ini sampai dewasa, sampai nanti pada saatnya mereka bisa mandiri ya Tuhan, sampai terus memuliakan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Bapa. Urapi juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar anak-anak ini. Biarlah guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Kau berkati, baik di dalam pelayanannya, sekolahnya, keluarganya ya Tuhan, pekerjaannya ya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pelajaran sekolah minggu ini akan menjadi rema di dalam kehidupan anak-anak kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, sukacita ya. Karena hari ini bertepatan dengan hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Baik saudara, terima kasih kepada tim Praise and Worship, pemusik yang telah mengantarkan kita masuk ke dalam hadirat Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, tadi pagi saya tidak sempat menyimpan rekamannya. Ada suatu kisah di suatu negara, ini negara Jerman, dan di
eh, penduduknya saya juga lupa saudara. Jadi penduduknya ini dia mempercayai suatu pohon yang besar, saudara, itu adalah sebagai istilahnya dewanya saudara. Ya. Nah, singkat cerita di malam Natal di tahun sekian saya lupa ya, itu terjadi musibah, bencana alam, banjir, dan penduduk setempat ini mempercayai itu karena dewa ini marah, ya. Sehingga kepala desa penduduk itu berkata ini dewa marah, sehingga dia meminta yang namanya persembahan yang hidup, saudara. Akhirnya diambillah saudara, diculik anak Jerman, saudara, ya, untuk dikorbankan, dan sudah dihika, ya, mau dibunuh, saudara, ya, untuk mengambil darahnya. Nah, pada saat kepala suku itu mau membunuh, saudara, ada seorang misionaris menghentikan perbuatan kepala suku itu dan berkata bahwa semuanya ini adalah bohong, ya. Musibah apapun juga, saudara, jadi harus kita berserah kepada Kristus. Karena memang pada saat itu malam Natal, dia berkata bahwa ini adalah malam kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Aku akan menebang pohon itu, saudara. Nah, singkat cerita, misionaris itu menebang pohon itu, saudara. Pohonnya besar. Mungkin itu saya lihat tuh di rekaman, di rekamannya terus kayak pohon beringin, saudara. Tapi tandus, saudara, tandus. Jadi kering, nggak ada pohonnya, saudara. Cuma batangnya aja, saudara. Akhirnya dipotong dan penduduk setempat diam 1000 bahasa, kaget, ya. Kaget. Kamu kalau seandainya nebang itu akan disambar petir, gitu kan? Akhirnya si misionaris itu memotong, ini kisah nyata, saudara, ya. Cuma saya lupa menyimpan rekamannya. Akhirnya dipotong, pohon itu tumbang, dan penduduk setempat itu menunggu, ya kan, petir itu menyambar kepada si misionaris itu. Ternyata tidak ada terjadi apa-apa, saudara. Terjadi tidak apa, tapi ada suatu mujizat yang luar biasa, ya. Pada saat pohon itu tumbang, di tengah, memang itu musim dingin, salju, di tengah itu muncullah yang namanya pohon Natal, saudara. Ini suatu mujizat, saudara. Ini terjadi kisah nyata di negeri negara Jerman. Nah, sehingga akhirnya penduduk setempat itu percaya, saudara, kepada yang namanya Kristus, saudara. Karena ditunggu, tidak ada sambar petir, ya. Si misionaris itu tidak disambar petir dan tumbuh pohon Natal, dan dia percaya. Nah, pada saat di situ, saudara. Nah, pada siang hari ini kita belajar tentang makna tentang Natal ini, saudara. Makna tentang Natal di tahun 2025. Seharusnya ini ya kita memang merayakan Natal dengan penuh sukacita. Bahkan di mall atau di manapun juga kita sudah mendengar, ya kan, lagu sukacita, saudara. Jingle Bell, Merry Christmas, atau Selamat Hari Natal, ya. Bahkan, saudara, di tahun ini yang sangat mengagetkan, ya, dirayakan hari apa?
kira-kira gitu. Ya. Nah makanya apa saudara? Inilah suatu keajaiban ya bagi Natal kita saudara. Ya. Sehingga kita ini sebetulnya Natal ini saudara, kalau seandainya kita lihat, itu kita tuh disorot sama orang luar saudara. Mereka itu ya nggak tahu, membuat itu tidak apa, saya nggak tahu ya, tapi saya tidak menceritakan itu saudara ya ditafsirkan saja saudara ya. Tetapi makna Natal bagi kita ini saudara bukan hanya dengan sukacita saja saudara, tetapi harus melihat sejarahnya bagaimana ya kan. Bayi Yesus itu lahir itu di tengah-tengah situasi yang menakutkan, situasi politik yang luar biasa, karena pada waktu itu agama itu sangat pengaruh di dalam kekuasaan kerajaan Romawi. Ya. Sedangkan bayi Kristus lahir itu dipercayakan bahwa bayi itu akan menjadi raja. Ya, kalau seandainya kita melihat ceritanya saudara, bahwa Herodes itu ketakutan saudara. Ketakutan, posisi dia itu terancam sehingga memerintahkan semuanya untuk membunuh bayi yang baru lahir atau anak-anak balita yang dibunuh saudara. Sehingga bayi Yesus itu lahir mau nggak mau itu ya di palungan, di kandang domba saudara. Karena kehendak Allah saudara itu sampai bayi Yesus sudah dewasa dan menebus dosa manusia, itu adalah kehendak Allah saudara. Tanpa kehendak Allah itu tidak bisa terjadi saudara. Ya, karena memang ini adalah rancangan Allah saudara. Rancangan Allah yang mengasihi umat manusia saudara. Walaupun situasi politik yang sangat-sangat mencekam pada waktu itu bisa lulus saudara. Begitu juga kita saudara. Ya kita tahu saudara, saya tidak menceritakan ya. Tetapi lihat semakin lama dihimpit semakin terus bertumbuh. Sehingga orang di luar sana itu heran saudara, heran. Di saat kita terus dihimpit, tapi ini pertumbuhan terus meningkat. Tapi memang tidak diekspos saudara. Tapi lihat saja. Apalagi ada hamba Tuhan yang berdoa tuh ya. Kalau turun bandara itu langsung minta doa, itu mungkin tahu lah ya, saya tidak menyebutkan. Itu bukan orang kita semua saudara yang disembuhkan ya. Nah itulah bayi Kristus yang luar biasa, bayi Kristus yang menyelamatkan umat manusia saudara. Itu tentang politik. Yang kedua saudara, tentang perekonomian pada saat di situ. Pada saat di bayi Yesus melahirkan itu perekonomian sangat susah saudara, sangat terhimpit, itu melebihi kita saudara. Memang kita juga saat ini memang terhimpit ekonomi itu udah masuk namanya resesi saudara. Tetapi lihat, yang percaya kepada Kristus saudara, dia akan selalu disertai dan selalu dipelihara bagi anak-anaknya yang percaya saudara. Amin. Saya percaya di sini tidak ada yang namanya tidak bisa makan. Saya percaya di sini tidak jemaat di sini pasti dipelihara saudara. Amin. Tapi pelihara, jadi percaya dipelihara oleh Yesus itu bukannya berarti kita mesti kaya, tidak saudara. Yesus menceritakan apa? Memberikan kelegaan. Marilah datang kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan, bukannya memberikan kekayaan. Kalau yang memberikan kekayaan yaitu genie of genie, saudara, yaitu dukun atau Doraemon, saudara. Yang kita minta selalu ada, saudara. Tuhan Yesus tidak begitu, saudara. Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita
apa? Memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan apa? Untuk menghadapi badai, untuk menghadapi rintangan, untuk menghadapi masalah, saudara. Bagi anak-anak ya yang masih sekolah, contohnya yang masih sekolah, kalau seandainya mau pintar, saudara, anak-anak nggak mungkin hanya berdoa saja itu pelajaran bisa selesai. Dia harus belajar, saudara. Ya kan? Nah, pada saat dia berdoa, saudara, berdoa, Tuhan akan memberikan kekuatan anak tersebut untuk belajar. Pada saat sudah belajar, dia menghadapi ujian, akhirnya bisa. Ya. Artinya begitu. Nah, kita pun demikian. Pada saat kita menghadapi masalah, kita datang kepada Tuhan, Tuhan datang kepada hati kita, Tuhan bersama kita menghadapi rintangan masalah kita, kita diberikan kekuatan. Ya. Daud, saudara, ya Daud pada saat dia melawan Goliat, itu Goliat kalau seandainya Tuhan mau langsung matiin bisa, saudara. Tetapi Tuhan tidak melakukan. Tuhan melakukan apa? Melalui Daud, saudara, dengan pelnya, ya kan, mati, saudara, ya kan, dengan kecil, dengan kerikil, itu bisa mematikan Goliat yang tinggi besar. Terbayang nggak? Saya sebetulnya ini Goliat tinggi kan, pakai 2 tentara, kan ada helmnya kalau nggak salah kan sini. Dia bisa ketepel yang pakai kerikil itu kan nggak besar, saudara. Kok bisa mati, saudara? Itulah mujizat Tuhan. Jadi masalah apapun juga, rintangan apapun juga, jangan khawatir. Datang kepada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan bersama kita. Bukannya Tuhan yang menyelesaikan, tapi kita yang menyelesaikan bersama Tuhan. Ya. Nah, ini tentang ekonomi, tentang spiritual, saudara. Ya. Pada saat di situ Tuhan sebetulnya sudah tidak mau mempedulikan manusia, karena manusia bebal, manusia istilahnya udah akan wanda, saudara. Tuhan sudah meninggalkan, tetapi dengan kasihnya Allah Bapa kita yang mengingat perjanjian waktu dia dengan Abraham, dia ingat janji. Akhirnya turunlah melalui manusia, yaitu Yesus Kristus, saudara. Kita akan belajar di dalam Yesaya 9 ayat 2, saudara. Ya. Yesaya 9 ayat 2 bisa ditampilkan, saudara. Ya, jadi di sini Yesaya 9 ayat 2 berkata demikian. Yesaya 9 ayat 2. Yesaya. Ya, kita di dalam Natal ini boleh bersukacita bersama keluarga, itu nggak jadi masalah, saudara. Ya, tetapi kita harus mengingat makna Natal itu sendiri. Ya. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita. Bangsa yang berjalan, Yesaya 3 kali. Ya 1. Ya ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Katakan dengan saya, terang yang besar. Terang yang besar telah lahir. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya, jadi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Jadi artinya, saudara, di sini bangsa. Bangsa ini menceritakan apa? Umat manusia, umat pilihan Allah, yaitu pada saat di sini adalah umat Israel. Ya. Berjalan di dalam kegelapan. Jadi pada saat Yesus lahir, ini umat ini sungguh berjalan di dalam kegelapan. Karena kenapa? Tidak ada Allah pada saat di situ, dia diam, saudara. Dari Maleakhi dengan ke Matius itu ada sekitar 400 atau 600
400 tahun saudara. Itu Allah diam saudara. Udah masa bodoh. Ibaratnya ya dia bilang ciptaan saya udah kurang ajar, udah bebal, udah memberontak, udah terserah. Mau mati-mati dah gitu kan. Ibaratnya begitu. Jadi kegelapan pada saat di situ umat Israel itu berjalan dengan kegelapan. Tidak ada arah saudara. Maunya ya seenaknya lah gitu. Ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, nah pada saat di situ bangsa itu melihat terang yang besar. Terang yang besar, saudara. Jadi dia percaya, saudara, ini di dalam Nabi Yesaya, saudara, ini dinubuatkan bahwa ada, ya kan, ada terang yang akan lahir, saudara. Ya. Yaitu Yesus Kristus, saudara, ya. Jadi, nah, pada saat sekarang, saudara, Natal adalah kisah bahwa di tengah situasi paling gelap, di saat kini, saudara, mungkin saudara di sisi ada berjalan di antara kegelapan, entah itu ekonomi, penyakit, atau apapun juga, saudara. Saudara lihatlah terang itu. Saudara lihatlah bayi Kristus yang hadir, yang menebus dosa kita, yang memberikan kekuatan, dan yang menyembuhkan kita, saudara. Amin. Ya. Jadi disinilah kita harus memiliki yang namanya apa? Iman. Kita tidak melihat Yesus. Siapa yang sudah melihat Yesus di sini? Kenapa percaya kepada Yesus? Thomas, muridnya saja, saudara. Thomas, muridnya sendiri, itu kalau tidak melihat tangannya yang mencucukkan tangannya, dia tidak percaya bahwa Yesus itu hidup kembali. Nah, saya tanya kepada saudara, bagaimana saudara yang belum pernah lihat Yesus bisa percaya? Kenapa saudara percaya kepada Yesus? Ada yang bisa ini? Ayo. Nah, kita percaya kepada Yesus yang pertama apa? Pertama, kita ada yang namanya satu, Alkitab. Dua, ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Ketiga, kita mempunyai Roh Kudus. Yang keempat, kita merasakan kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Merasakan nggak? Amin. Yang sudah pernah mengalami itu banyak. Umar pun sudah, Pak Kiki sudah, ya kan? Yang jiwanya memang terancam, saudara. Ya, yang di atas pisau operasi, saudara. Saya pun demikian. Istilahnya tuh ya udah mau mati-mati dah, gitu kan. Tapi pada di situ ya saya merasakan ada kekuatan. Ya. Ada kekuatan. Saya berpikir apa sebelum dioperasi? Waduh, saya udah berpikir bahwa yang saya pernah nonton gitu kan, yang operasi itu ada pisau ada berapa gitu kan. Terus ada ceritakan ya di dada Umar pun mungkin di punggungnya itu digergaji, saudara. Itu lu bayangin, saudara, ya kan? Tetapi pada saat di situ ya kita berdoa, saudara, di situ ada kekuatan. Kekuatan yang Tuhan berikan. Itu masa-masa gelap saya, Umar dan Pak Kiki itu. Pak Kiki, ya apalagi Pak Kiki, saudara, Umar pun yang usianya udah 60 ke atas, bahkan Pak Kiki 70. Itu udah kegelapan, saudara. Tetapi disitulah ada secercah cahaya, saudara. Kekuatan. Itu nggak bisa dihindari masalah itu, saudara. Apa saya, ya udah
bisa, tapi ya sengsara juga saudara kehidupan. Tetapi disitulah Tuhan memberikan kekuatan. Dan begitu juga saudara, pada saat saudara mengalami masalah, mengalami apapun juga, datang kepada Yesus, berdoa kepada Yesus, berseru kepada Yesus, saudara melakukan perintah Tuhan, saya percaya saudara akan diberkati, bukannya saudara saja, sampai anak cucu diberkati. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham, apabila dia percaya, itu akan diberkati sampai anak cucu. Saya mengalami, Pak Kiki mengalami, dan saya percaya Bu Martin juga akan mengalami, semua kita akan mengalami, sampai anak cucu kita diberkati. Kenapa? Kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Kristus yang memang hidup, saudara. Itulah kenapa kita percaya kepada Yesus, saudara. Saya memang nggak belajar banyak tentang kepercayaan, cuma ada beberapa yang saya pelajari. Tidak ada suatu manapun juga yang memiliki kunci kerajaan surga. Hanya Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang akan datang kepada Bapa akan harus melalui. Tidak ada, coba saudara selidiki, tidak ada yang berani mengatakan hal itu saudara selain Yesus. Makanya sungguh luar biasa Yesus yang kita Yesus sebagai gembala, Yesus sebagai sahabat, Yesus sebagai Bapa, Yesus sebagai apalagi teman, saudara. Sungguh luar biasa, saudara. Ya. Nah, jadi kekuatan iman yang kita perlukan pada saat ini, saudara. Ya. Seperti apa? Seperti Maria. Seperti Maria, saudara. Pada saat dia mengandung bayi Yesus, apakah pada saat di situ dia khawatir atau takut? Ya. Karena mungkin saudara anggap, ya, jangan menganggap zaman dulu tuh sama dengan zaman saat ini, saudara. Kalau dulu, saudara, kalau seandainya hamil sebelum nikah, saudara, itu sangat hukumannya sangat sadis, saudara. Hukumannya rajam, berzina, karena dia mengandung hukum Taurat. Ya, dirajam itu dibawa, diseret di tengah lapangan, dilempari batu sampai mati. Kalau langsung dibunuh sih enak, saudara, langsung mati. Ini saudara bayangkan dilemparkan batu, sakitnya sedikit sampai dia mati, saudara. Nah, Maria, saudara, ya, di dalam Lukas 1 ayat 37, saudara, yang mengatakan apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria menjawab apa? Menjawab malaikat dengan imannya. Ya, dengan imannya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, hamba Tuhan. Hamba itu sebetulnya itu udah kelas paling bawah, yang tidak mempunyai hak, saudara, hamba. Maria mengatakan itu, saudara, kepada malaikat, hamba. Apapun yang Tuhan kehendaki, terjadilah, saudara. Ya. Jadi jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Jadi dengan iman Maria mengambil tugas itu, saudara. Dia tidak tahu, saudara, bahwa hidupnya terancam, hidupnya akan dikucilkan karena hamil, saudara. Hamil yang belum menikah, saudara. Hamil dari Roh Kudus, saudara. Dan itu tidak ada kepastian, saudara, apakah besok atau lusa itu dia akan hidup, besok atau lusa dia akan ditangkap, diseret, dia tidak tahu, saudara. Yang dia tahu, dia taat setia kepada Tuhan, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, saudara. Jadilah kehendak seperti Yesus, ya,
pada saat dia berdoa di Getsemani, dia menghadapi untuk penyaliban. Biarlah cawan ini berlalu, tapi kehendak Bapa. Jadi dia serahkan. Begitu juga Yusuf, saudara, sebagai suaminya yang saat itu memang mau dia dia ceraikan, saudara, mau meninggalkan Maria, tetapi malaikat itu datang kepada Yusuf untuk jangan meninggalkan. Yusuf juga sebetulnya itu adalah suatu aib, saudara. Ya. Nah, tetapi pada saat di situ, saudara, mereka dengan iman mereka, dia berjalan mengikuti perintah Tuhan, saudara. Ya. Jadi iman, saudara, ya di tengah-tengah ketidakpastian ini Maria itu membuat Yusuf taat, saudara. Ya, karena iman. Karena iman. Begitu juga, saudara, pada saat di situ kuasa iman itu mempengaruhi gembala-gembala orang Majus. Orang Majus sedang mengembalai, saudara, ya di padang gurun, datanglah, ya kan, sinar malaikat Tuhan memberitakan bahwa terang itu sudah lahir di kota Bethlehem. Nah, itu jaraknya itu luar biasa, saudara. Gembala ke Bethlehem itu, ya gembala ini tidak tahu arahnya mau kemana, saudara. Zaman dulu itu bukannya zaman sekarang, saudara, ada map, ada Waze, saudara. Zaman dulu nggak ada. Dia hanya mengikuti bintang, saudara. Dengan apa? Dengan iman dia, iman para ulama, saudara. Ya, itu nanti, ya, di dalam Lukas 2 ayat 12 itu mengatakan seorang bayi itu dibungkus kain lampin dan terbaring di alunnya. Jadi dia berjalan beribu-ribu kilo per hari-hari, saudara. Ya, itu biasanya perayaan Natal itu ada drama, saudara. Ya, orang Majus datang untuk membawa kemenyan, mazmur, saudara, untuk menyembah Yesus. Nah, itulah, saudara, ya. Iman adalah kekuatan untuk tetap berdiri ketika segalanya mengguncang. Begitu juga kita, saudara. Di saat kita mengalami apapun juga, kita melangkah apa? Yang pertama kita harus timbulkan iman. Ibrani dikatakan, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman. Kita mempunyai iman ke depan. Kita percaya kepada Yesus itu karena iman. Kita percaya kepada Yesus karena iman. Kita akan nanti setelah meninggalkan tempat ini, saudara, atau meninggalkan dunia ini, kita akan berkumpul lagi di kerajaan surga. Amin. Karena kita percaya, saudara, pada saat kita meninggalkan dunia ini, saudara, kemana yang harus kita lari itu kita sudah tahu, saudara. Kita akan lari atau kita mencari siapa? Mencari Yesus sebagai hakim. Penghakiman akan berlaku, saudara. Yang dari hakim siapa? Ya Yesus. Kalau kita dekat dengan hakim, saya rasa enak. Di sini pun begitu, saudara. Ya. Di sini pun begitu. Kalau seandainya kita dekat sama hakim, lolos semua, saudara. Ya, ibaratnya begitu, saudara. Ya. Jaksanya siapa? Jaksanya ya iblis, saudara. Jaksanya tuh menuntut, saudara. Jaksanya. Nah, kita dekat sama hakim. Hakim apa? Yang memberikan keputusan. Kalau jaksa kan menuntut. Makanya kalau seandainya saudara di sini, ya, ada yang pengacara, kalau ada yang pengacara, kan tahu, saudara. Ya. Kasus apapun juga, kalau seandainya dekat sama hakim, ya enak, saudara. Ya. Kalau dekat sama jaksa, ya nggak tahu dah saya.
bukannya kita memikirkan saat ini saudara, tetapi nanti saudara. Saat ini kita hanya hidup berapa lama sih? Berapa puluh tahun sih, gitu kan? Paling ya sekitar 70, 80 saudara. Kalau firman Tuhan mengatakan usia manusia hanya sampai 70. Selanjutnya hanya kesengsaraan apa semua. Ya. Kayak Pak Kiki yang makan musim begini atuh saudara. Ya, kalau melihat durian itu paling nyicipin satu saudara. Ya. Saya pun begitu. Kalau dulu saudara makan durian bersatu bulan itu nggak jadi masalah saudara. Tetapi akhirnya apa? Operasi jantung saudara, ya kan? Tapi sekarang saya nggak berani, ya kan? Cuman ya kayak es duren atau yang campur lah gitu. Nggak berani murni. Nggak tahu kalau Pak Jos. Ya? Artinya itu saudara. Jadi saudara, disinilah kuasa iman saudara ya. Jadi saudara di tengah ada yang mengatakan demikian. Iman itu seperti radar yang menembus kabut. Ya, ini yang mengatakan itu Corrie ten Boom. Ya. Iman itu seperti radar yang menembus kabut. Saudara tahu kan radar? Radar itu gelombang. Gelombang yang di udara saudara. Nah sedangkan kabut kan tahu dengan kalau kita ya bisa kabut mungkin ada kebakaran atau ada kabut dia bisa menembus. Kabut itu menggambarkan masalah, sedangkan radar itu gelombang itu menembus, itu menggambarkan iman kita. Artinya iman kita bisa menembus masalah itu. Yang penting kita punya iman kepada Yesus saudara. Ya. Karena kuasa iman bukan hanya menunggu mujizat, tetapi berjalan dengan taat. Catatan di sini iman, ya sekali lagi iman bukannya kita menunggu mujizat, tetapi kita menembus masalah itu saudara. Paham ya? Artinya apa saudara? Kita mempunyai iman, jangan menunggu mujizat saudara, tanpa melakukan perbuatan. Saudara mempunyai iman, menembus masalah itu dengan melakukan perbuatan juga, lakukan apa yang saudara bisa saudara. Setiap manusia diberikan talenta, setiap manusia diberikan keahlian, setiap manusia diberikan pikiran. Kehidupan kita sama 24 jam. Makan sama, makan nasi saudara. Nah yang Tuhan inginkan kita memiliki iman, kita melakukan perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati saudara. Ya, jadi ini kekuatan iman saudara ya. Kekuatan iman apa? Kekuatan iman untuk menuju harapan, yaitu api pengharapan yang harus kita kobarkan. Ya, api pengharapan yang kita kobarkan saudara di dalam Roma 15 ayat 13 bisa ditampilkan saudara. Ya. Ini tentang api harapan. Ini yang kedua saudara. Saya tidak jauh-jauh membawakan tema seperti ini saudara karena ini dari perintah dari sinode saudara. Jadi selama Natal ini saya akan membicarakan bahkan bukannya Natal saja, tetapi dari November. Dari bulan November saya memberitakan firman itu gak jauh-jauh dari ini saudara. Ya. Kekuatan iman, api pengharapan dan hati yang mengasihi. Di bulan November kita telah belajar banyak tentang yang namanya kekuatan iman. Lalu kekuatan iman dan api harapan saudara dan api yang mengasihi. Dan sekarang saya sudah ringkas semua saudara. Jadi Roma 15 ayat 13 berkata demikian.
Semoga Allah sumber pengharapan. Allah adalah sumber pengharapan. Katakan dengan saya, Allah sumber pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Jadi Allah adalah sumber pengharapan, saudara. Pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Pengharapan, api pengharapan, saudara. Pengharapan sejati bukanlah optimis, ya. Pengharapan sejati bukanlah optimis buta, saudara, tetapi keyakinan bahwa Allah setia dan tidak pernah meninggalkan janjinya. Ini pengharapan Allah, ya kan? Kita percaya bahwa Allah satu-satu yang kita sembah, saudara, itu tidak akan mengingkari janji. Janjinya apa, saudara? Janjinya, ya, Roh Kudus kamu berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah, saudara dan saya itu akan diberkati. Kita percaya akan diberkati, saudara. Diberkati jasmani, rohani, saudara. Saya percaya, saudara, Allah akan mencukupkan segala. Kenapa? Ya kan? Karena kasih setianya, saudara. Jangankan, saudara, ekonomi saudara, nyawa aja, saudara, nyawanya itu Allah berikan melalui Yesus Kristus, saudara. Bayangkan, saudara, bayangkan yang selama ini kita rayakan di hari Jumat Agung. Itu bayangkan, saudara, kalau seandainya Yesus itu sebagai manusia disiksa, saudara. Saudara dipukul aja, saudara. Itu saudara memberontak. Saudara kena pisau aja, saudara, itu sakitnya, perihnya luar biasa. Apalagi ini udah dicabut, itu pakai mata dan air itu tuh. Langsung dicabut, langsung itu tuh dagingnya ke bawah. Begitu sengsaranya, ya kan? Begitu luar biasanya pengorbanan Yesus, saudara, untuk apa? Untuk kita, saudara. Makanya kita mempunyai iman, ya, kuasa iman. Dunia boleh pesimis, tetapi kita tetap menyala dalam pengharapan. Dunia boleh berkata apapun juga, saudara, bahwa dunia ini akan gelap. Di 2026 akan gelap, saudara. Saya sering baca berita di tahun 2030 Indonesia terjadi kegelapan secara ekonomi. Di masa yang akan datang, anak-anak kita, ya, anak-anak sulit untuk mencari pekerjaan, saudara. Ya, tetapi kita yang di dalam Kristus, saudara, kita memberi pengharapan kepada Yesus akan dipelihara anak-anak. Makanya bawalah anak-anak kita, saudara, ke dalam Yesus. Supaya apa? Supaya dia tahan uji, tahan mempunyai semangat, saudara. Ya, nanti hidupnya menggantungkan kepada Yesus. Sehingga apa? Anak kita pun diberkati karena apa? Karena dia pun taat kepada Yesus. Amin. Ya. Jadi itu, saudara, ya. Api pengharapan dikobarkan. Jangan melihat saat ini. Jangan melihat mungkin saat ini kita nggak punya apa-apa. Mungkin kita hidupnya ini susah, saudara. Jangan pesimis, saudara. Saudara harus optimis karena saudara memiliki Yesus.
yang memberikan uluran tangan, ya. Makanya ada digambarkan begini, pendengar. Begini. Artinya dia mengharapkan kita datang. Kalau seandainya saudara lihat, ya kan ada gambar yang mengetuk pintu, ya, mengetuk pintu, di mana engselnya itu ada di luar, di lawannya. Jadi Yesus pada mengetuk pintu itu nggak ada engsel, buat pintu, buka pintu, mengetuk pintu, mengetuk hati kita. Engselnya itu ada di kita, buka gitu kan, buka suruh Yesus kita masuk. Itulah saudara. Janganlah kita menjadi orang bebal, jangan menjadi orang yang bodoh, saudara. Di saat kita sulit, di saat kita susah, di saat kita banyak masalah, kita tidak datang kepada sumbernya. Kita malah datang kepada orang lain. Atau orang pintar, atau orang apalah gitu kan. Saya pun dulu begitu, saudara. Saya bekerja karena punya bos, ya kan, yang melihat bos ini kaya apa, saya dekat sama bos. Bahkan minggu kerja ya kerja, saudara. Hasilnya nggak ada. Memang hasilnya ada, terima gaji apa, tapi habis, saudara. Kayak apa? Kayak masuk ke karung, keluar lagi dan bocor, saudara. Tapi pada saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, seberapapun juga hasil kita, itu Tuhan berkati dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan kita memiliki apa yang kita cita-citakan. Saya memiliki semua apa saja, ya, memiliki semua itu karena apa? Masuk ke dalam hadirat. Pada saat saya sebelum menikah, saudara, saya ya itu yang saya bilang, saya mengandalkan kekuatan manusia, dekat sama bos, jadi ya karena bos itu ya istilahnya banyak uang, ya saya dekat gitu, ya kan, terima gaji boleh enak, tapi nggak dapat, nggak dapat hasil. Tapi pada saat saya menikah, saya masuk ke dalam hadirat Tuhan, saya pelayanan, saya ya apa mengikuti Tuhan, walaupun ya belum sempurna, tetapi ya itulah Tuhan berkati. Rasa saudara pun demikian, masuklah di dalam pelayanan. Kita memiliki pelayanan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Gereja pun demikian, saudara. Gereja tidak boleh memikirkan bagaimana gereja ini supaya mewah, gereja ini supaya enak, tidak, saudara. Tetapi gereja harus memikirkan jemaat juga, saudara. Makanya gereja kita mengandung apa? Sistem yang mengikuti perintah Tuhan, kasihlah kepada Allahmu dan kasihlah kepada sesamamu, saudara. Ya. Jadi inilah gereja kita ya kita menganut dengan kesatuan hati, saudara, tumbuh bersama, akhirnya memenangkan jiwa. Makanya ya kita ya gereja diberkati dan gereja pun memberkati. Kita sudah memberkati, saudara, ya kan? Dan saat ini kita belajar untuk memberkati keluarga. Mungkin panti asuhan, mungkin kemana, saudara. Kita akan belajar untuk memberkati kepada sesama, karena firman Tuhan mengatakan engkau tidak mungkin bisa mengasihi Allahmu yang tidak kelihatan, tetapi tidak mengasihi kepada sesamamu yang kelihatan. Ini gereja pun demikian, saudara. Kalau gereja tidak dapat mengasihi kepada sesama, saudara, tidak mungkin gereja pun menjadi tubuh Kristus. Itu yang harus kita pelajari, saudara, ya. Jadi saudara, ya, jadi Natal ini kita Natal yang penuh harapan, ya, di tengah kesunyian, saudara, ya.
Allah tidak akan meninggalkan. Di saat kita mengalami situasi apapun juga, Allah tidak meninggalkan, saudara. Kita mau apa, saudara? Kita rindu apa? Bilang kepada Allah, saudara. Kepada Yesus, saudara. Biasa juga kalau ada sesuatu ya bilang kepada Tuhan, saudara. Hanya Yesuslah yang tahu, saudara, yang memberikan waktu yang terbaik, ya. Jadi janganlah biarkan ya supaya tekanan hidup itu memadamkan api pengharapan. Jangan masalahmu, masalah saudara itu memadamkan api pengharapan. Api pengharapan kita adalah Yesus Kristus, saudara. Jangan sampai masalah yang kamu hadapi jangan sampai memadamkan api pengharapan kita kepada Yesus. Hati-hati, saudara. Banyak sekali kalau seandainya sudah terjepit dengan keadaan, saudara, dia mencari yang instan. Dia mencari yang di luar Tuhan, saudara. Ya, banyak sekali, saudara. Saya tidak menceritakan, saudara. Ya. Karena kenapa? Allah langsung. Jadi itu, saudara, ya. Jadi jangan biarkan tekanan hidup memadam api pengharapan, ya. Janji Tuhan yang belum terjadi, ya, itu nggak usah khawatir, saudara. Tetap kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan dan pasti sekali waktu, saudara, Tuhan akan memberikan. Ibaratnya saudara punya anak yang selalu merengek meminta sesuatu. Pertama saudara tidak kasih, anak itu merengek, gitu kan? Nggak dikasih, terus anak itu merengek lagi, lama-lama, saudara, hati orang tua turun. Tapi anak ini meminta sesuatu yang positif, gitu ya. Hati turun. Begitu juga Tuhan kita, saudara. Kita terus merengek, gitu kan, meminta kepada Tuhan. Dan lama-lama hati Tuhan turun, saudara. Seperti gereja kita, saudara. Gereja kita terus merengek, ya, meminta kepada Tuhan yang bisa ibadah yang lebih luas. Tuhan akhirnya kasih, saudara. Amin. Nah, saat ini kita punya iman, saudara, untuk mempunyai tempat yang permanen. Ya, setiap malam merengek, saudara. Dan saya percaya, ya kan, atas kehendak Allah Bapa kita memiliki tempat yang permanen. Hanya itu, saudara. Kita taat setia, saudara. Seperti Abraham, ya kan? Abraham hanya berjalan, nggak tahu dah mau kemana, ya kan? Yang penting taat setia aja, saudara. Kenapa? Kita percaya dengan iman kita bahwa kita mempunyai imam yang luar biasa, dia gembala yang luar biasa, itu Yesus Kristus, ya. Jadi itu tentang api harapan, saudara. Yang terpenting, yang terakhir, yang terpenting yaitu hati yang mengasihi, ya. Hati yang mengasihi atau the heart of love. Hati yang mengasihi. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu adalah ayat yang emas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita, ya. Jadi kasih Allah turun dari surga menjadi manusia, ya. Jadi dia tidak datang dengan kekuatan, tapi dengan kelembutan. Allah yang maha kuasa, Allah yang mempunyai segala-galanya, dia turun dengan kelembutan. Ya, dengan kelembutan, saudara. Yesus, dia perjalanan pelayanannya pun dengan lembut, saudara, ya. Sehingga dia datang tidak dengan pedang, tetapi dengan kasih. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia memberkati anak-anak.
Dia dicaci maki, dia mengampuni. Ya. Jadi dunia ini semakin ya tidak karuan, ya, yang tidak ada kepastian. Dunia ini semakin dingin, semakin keras, saudara. Tetapi disinilah kasih Kristus harus hidup menghangatkan hati kita. Makna Natal pada tahun ini, saudara, kita bangkitkan kembali kasih itu, saudara. Kasih kepada keluarga, kasih kepada sesama. Hubungan orang tua dengan anak, ya, terus saudara jalin, perbaiki, saudara. Saudara diberkati karena ada pasangan di samping saudara. Pak Jos kesini ya. Kalau gue cari wajar, Pak, wajar. Nah kalau Pak Jos, nggak tahu Noel ke si Pak apa ke Noel ya nggak tahu dah. Jadi ada pasangan yang selalu berdoa. Karena lelaki saudara yang kerja di luar itu tantangan rintangan yang luar biasa. Itu harus didukung yang namanya doa keluarga. Anak pun demikian. Oleh sebab itu apa saudara? Hubungan keluarga kalau seandainya harmonis, damai sejahtera, saya percaya berkat akan mengalir. Walaupun ya adalah badai-badai dikit-dikit adalah gitu kan. Itu kan namanya apa? Namanya bumbu dapur rumah tangga lah gitu kan. Ada yang namanya keributan kecil apa semua. Tapi itulah saudara, Tuhan itu memberkati apa dari yang kecil dulu, keluarga. Di keluarga, lalu keluarga itu sudah diberkati, keluarga itu harus memberkati keluarga. Jangan seperti laut mati, saudara. Udah berkat, udah disimpan dulu, saudara. Akhirnya apa, saudara? Ada suatu kisah cerita, saudara. Ada ini film Cina, saudara. Tapi inspirasinya luar biasa. Ini orang tuh pelitnya, amat-amat deh, pelitnya. Jadi dia ke supermarket, dia beli yang mau kadaluarsa, makanan yang kadaluarsa, yang hampir kadaluarsa, saudara. Karena itu dia mencari diskon, cari yang diskon, saudara. Dia bekerja juga itu pakai sepeda, saudara. Memang bagus buat kesehatan. Tapi ini ceritanya dia ngirit, saudara, ngirit, saudara. Dia buat kumpulin, sekali waktu dia kena sakit, saudara. Kena sakit, harus biaya operasinya, saudara. Biaya dokternya, rumah sakitnya itu habis tabungan dia, saudara. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Makanya Amsal mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat, saudara. Bagaimana hati yang gembira? Yaitu kita sering memberi. Kalau kita memberi, punya rasa sukacita. Saudara memberi ini ke pemulung 2000, saudara. Waduh, pemulung itu dengan terima kasih, mendoakan. Bagaimana hati saudara? Itu kayaknya senang. Dan itu akan Tuhan akan memberkati. Ya. Nah, Mikal, saudara ya, berkata apa saudara? Kau bisa memberi tanpa mengasihi. Kau bisa memberi tanpa mengasihi. Ya. Tetapi sebaliknya tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Artinya dasarnya itu mengasihi. Sehingga apa? Sehingga kita dapat memberi. Kalau seandainya hanya memberi, saudara, tanpa mengasihi pun bisa, saudara. Tetapi kalau saudara mempunyai hati yang mengasihi, otomatis saudara doyannya memberi, saudara. Seperti Allah Bapa kita, saudara. Karena hatinya mengasihi, dia memberi anaknya yang tunggal.
dasarnya itu mengasihi. Pasangan suami istri pun begitu, saudara. Kalau seandainya di dalam rumah tangga, ya, ada yang namanya unsur mengasihi, itu artinya apa? Pasangan tersebut berpikirnya apa? Berpikirnya bagaimana saya dapat memberi, bukannya meminta, memberi. Jadi dasarnya kasih, ya. Itu Amy Carmichael, saudara, ya, mengatakan demikian. Jadi kasih Kristus, ya, kasih Kristus di hari Natal ini bukan sekedar perasaan lembut, tetapi keputusan untuk terus berbuat baik meski dunia tidak membalas. Ya. Jadi inilah kasih Natal tahun ini, saudara, ya. Bukan sekedar perasaan lembut, ya, bukannya kita berbaik kelembutan hati, tetapi untuk berbuat baik meski dunia tidak membalasnya. Jadi kita terus berbuat kebaikan, ya. Jadi keadaan ini nyata pada Yesus Kristus yang mengasihi hingga mati di kayu salib, saudara, ya. Nah, jadi makna Natal di tahun 2025 ini adalah apa, saudara? Adalah pernyataan iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Yang terbesar adalah kasih. Jadi itulah, saudara, ketika kita tetap percaya meski tidak mengerti jalan, kita harus percaya walaupun kita tidak mengerti jalannya, maunya Tuhan untuk apa, saudara, ya. Lalu ketika kita terus melangkah walau belum melihat hasilnya, terus kita melangkah. Pelayanan dan pelayanan, saudara. Hasilnya apa saya tidak tahu, saudara, ke depan. Kita memang memiliki pengharapan ingin mempunyai gedung yang permanen, saudara. Hasilnya nggak tahu saya juga, saudara. Uang dari mana saya tidak tahu, saudara. Karena kenapa? Saya mempunyai iman. Saya berjalan saja, saudara. Soal dikasih atau tidak, yaitu urusan Tuhan, saudara. Yang penting saya sudah menjalankan, saudara, dan saya sudah menjalankan, saudara, perintah Tuhan. Begitu juga hidup saudara. Mungkin saat ini saudara tidak ada harapan atau apapun juga, timbulkanlah pas yang hari ini, tahun depan kita mau ngapain. Soal dikasih atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting saudara mempunyai harapan dulu, cita-cita saudara, iman saudara, saudara melangkah. Itu, saudara. Dulu saya gereja di sini, mau di sini, apa tahu? Tidak, saudara. Nggak tahu saja. Ya berjalan aja, saudara, dengan saudara gitu, berjalan saja. Akhirnya Tuhan melihat, Tuhan sediakan semua manusia. Dana dari mana ya saya juga tidak tahu, saudara. Ya kan? Ya Tuhan mendatangkan. Yang penting apa? Matius 6 ayat 3. Carilah batu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Itu, saudara, ya. Lalu ketika kita memilih mengasihi walau dunia tidak bersahabat, ya. Jadi kita mengasihi walaupun dunia tidak bersahabat. Dan kita tetap mengasihi. Kalau seandainya ada sesuatu, ampun, ya. Oke. Max Lucado, saudara, ya, berkata demikian. Tuhan tidak selalu menenangkan badai. Catatan, saudara. Tuhan tidak selalu menenangkan badai di sekitarmu, tapi Ia menenangkan badai di hati saudara. Artinya Tuhan tidak menenangkan badai, tidak menenangkan, menghindarkan masalah, tidak menghindari rintangan di depan saudara. Tetapi Tuhan menenangkan hati saudara dan saya. Karena dengan hati pikiran yang tenang kita dapat melalui badai itu, saudara. Ya. Mungkin,
Ya, kita hidup ya seperti di waktu zaman Yesus. Terhimpit keadaan, gelap, dingin, ya, penuh tekanan, tapi percayalah di tengah gelap itu Yesus hadir bersinar terang di hati saudara. Yesus hadir di tengah-tengah gereja. Ya, walaupun sekian orang, saudara, tetapi saya percaya Yesus memberkati gereja. Amin, saudara ya. Jadi biarlah iman, harap dan kasih Natal yang telah dinyatakan dalam hidup kita menghadirkan kerajaan Allah di mana kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus menguasai diri kita dan hidup kita memuliakan Raja kemuliaan itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada Natal tahun ini marilah kita sambut ya dengan sukacita, tapi tidak terlepas dari makna Natal itu sendiri. Ya. Sukacita itu bukannya kita berpesta pora, tidak, saudara. Tapi itu adalah merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi makna sejarah itu saudara harus ya ingat, saudara ya. Jadi setiap tekanan hidup yang Tuhan izinkan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk kita semakin dewasa. Masalah yang ada di dalam saudara, masalah yang ada di dalam gereja, masalah yang ada di dalam kehidupan saya, saudara, itu adalah membentuk supaya kita matang, supaya kita dewasa, saudara. Ya. Tuhan tidak menghancurkan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi gereja kita, saudara. Oleh sebab itu, dari di Natal di tahun 2025, ya, kita menyambut kehadiran Yesus Kristus sebagai terang dunia. Amin. Jadi kita berdoa. Saya undang tim musik, saudara. Terima kasih Tuhan. Di Natal tahun ini ya Tuhan, Kau yang membawa terang di tengah kegelapan dunia ini ya Tuhan. Ajarkan kami memiliki iman yang kuat di tengah tekanan, pengharapan yang tetap menyala di tengah keputusasaan, dan hati yang mengasihi di tengah dunia yang dingin, Tuhan. Jadikanlah kami saksi-Mu agar melalui hidup kami dunia melihat terang kasih Kristus, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa. Kami percaya Kau urapi, Kau jamah, Kau berkati para jemaat di musik, khususnya gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala Tetap. Nanti kita akan memberikan yang terbaik. Itu kita bersatu dengan doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan sebagian renungan yang disampaikan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan memberikan yang terbaik. Berkatilah persembahan ini Tuhan agar dapat memperluas kerajaan Bapa. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, jangan lupa. Berkata
Murah Fajar setiap hari Sabtu jam 5 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Iman Murah Bekasi. Untuk ibadah WBI dan ibadah Yud akan diliburkan sampai bulan Januari mendatang dan akan diinfokan lebih lanjut lagi kapan akan mulainya. Kemudian kita akan bertemu kembali di ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Iman Murah Bekasi. Kemudian kita akan mengadakan cek kesehatan setiap 3 bulan sekali dan kita akan bertempat di bulan November di minggu kedua. Sebelum kita cek, kita akan berpuasa terlebih dahulu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Nanti kita akan cek dari tensi, kemudian gula, kolesterol, dan asam urat. Kemudian bagi saudara yang rindu melayani bisa untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary. Kemudian saya juga mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat hadir di ibadah doa salawat untuk kita, dimana itu akan diadakan setiap hari Jumat minggu pertama. Itu akan dibagi menjadi 2 sesi, dari jam 10 malam sampai jam 12 malam, kemudian akan dilanjutkan ke sesi 2 yaitu jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Saya juga mengundang Bapak Ibu semua untuk dapat hadir di ibadah awal tahun kita, yaitu di tanggal 1 Januari jam 10 pagi. Itu saja untuk pengumumannya. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Kita akan satu pujian salam Tuhan. Kesehatannya ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gerejamu Tuhan, Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi Tuhan. Engkau berkati gerejamu ini agar semakin banyak domba-domba yang takut akan Engkau ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa negaramu Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati pemerintahannya dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Apapun yang dirancangnya Tuhan, Kau berkati Tuhan agar hal-hal yang tidak Kau inginkan Tuhan Kau jauhkan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk visi misimu Tuhan, visi misi gereja ini Tuhan, apapun visi misi itu Tuhan Kau berkati sehingga
berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Engkau berkati Bapa agar menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Sebentar kami akan menerima berkat dari-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Tangan kita, hati pikiran kita kepada Yesus Kristus yang akan memberkati pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberkati kita baik di dalam pelayanan kita, aktivitas kita, usaha kita, kegiatan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberkati kita bersama keluarga kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Silakan duduk kembali saudara. Saya ada pertanyaan, ada sedikit bingkisan. Ada dua saudara.